Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina khususan muallif hadzal kitab al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Asqalani Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani wa liman lahu haqqun alina bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala qala fi kitabih Nuzhatun Nazar fi tawdihi nukhbatil fikar ila anqal. Bagaimana kita? Sabab tasnif atau al-khabar? Sababu tasnifil kitab wa syarhihi. Sebab kenapa beliau mengarang kitab ini dan mensyarahkannya. Tasnif itu mengarang, syarah mensyarahkannya. Jadi kitab ini ibarah, kitab ini bentuk dari matan dan syarah, gitu kan. Matan itu kalimatnya pendek-pendek, itu matan. Matan Aqidatul Awam, matan namanya. Matan Safinatun Najah, matan Fathul Qorib, matan Al-Minhaj. Walaupun kitabnya Minhaj, tapi itu matan. Kenapa matan? Karena matan itu lafadznya butuh dipreteli lagi, butuh ditafsil, butuh diperinci, namanya matan itu. Yang mempreteli, yang merinci namanya syarah. Beliau berkata, Ibn Hajar, fasa'alani ba'dul ikhwan, aku diminta oleh sebagian saudaraku. Jadi sa'ala itu artinya bisa meminta, bisa bertanya, ya beda. Jadi bukan artinya sa'ala aku ditanya, bukan. Sa'alani ay talabani, aku diminta oleh sebagian saudaraku an ulakhisalahu al-muhimma min dalik, agar aku meringkas masalah-masalah yang penting di bab mustalahul hadis, di bab ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah hadis. Falakhastuhu fi awraqin latifatin, maka aku ringkas kaidah-kaidah tadi, ilmu mustalah tadi, fi awraq, di beberapa lembar, latifatin ay saghiratin, yang kecil, lembaran kecil. Jadi tidak tebal, kata beliau, matannya tipis. Samaituha, yang aku beri nama Nukhbatal Fikar fi mustalahi ahlil athar, itu namanya, nama matannya. Ala tartibin ibtakartuhu, kitab ini tertibnya itu tertib pertama kali yang ada. Ibtakar itu istilahnya aku pencetusnya, aku pencetus tertib yang ada di kitabku ini. Jadi kata beliau, kalau kalian lihat kitab sebelum kitab aku ini, tidak ada yang tertibnya. Tertib itu susunan babnya, susunan pembahasannya seperti kitab yang aku susun.
ibtikar, ya, ibtikar, ibtakara, yabtakiru, ibtikaran adalah orang yang mempunyai ide pertama kali. Bisa dikatakan juga ibda, belum ada sebelumnya yang seperti itu. Ana pencetusnya, namanya mubtakir. Mubtakir adalah pencetus. Manil ladzi ibtakara al-lambah. Misalkan, siapa yang pertama kali mencetuskan, mengadukan atau yang menemukan lampu, itu ibtakar. Wasabilin intahatuhu, dan metode yang aku terapkan. Jadi kitab aku ini dari tertibnya, dari metodenya itu baru. Memang tertibnya luar biasa, beliau bagus. Dari kitab-kitab yang lain, tertib Ibn Hajar di dalam kitab Nukhbatul Fikr ini luar biasa, bagus sekali. Ma'a ma dhamamtu ilaihi min syawaridil faraid, dengan aku tambah dari faedah-faedah yang lain. Wa zawaidil fawaid, sama ya, aku tambah faedah-faedah yang di luar dari kitab aku. Selesai sudah dikarang, kata beliau, faraghiba ilayya thaniyan an adha'a 'alaiha syarhan yahullu rumuzaha. Kemudian yang minta aku ngarang tadi meminta kembali kepadaku agar aku membuat syarah untuk matan ini. Jadi setelah fulan tadi meminta untuk aku mengumpulkan kaidah di bab mustalahul hadis, selesai, kata beliau, aku kumpulkan di lembaran yang kecil, yang sedikit, tipis, kata beliau. Kemudian orang tadi minta aku syarahi pula, disyarahilah sama Ibn Hajar. Wa yaftahu kunuzaha, yang membuka kunci-kuncinya. Wa yuwaddihu, yang menjelaskan ma khafiya, yang samar alal mubtadi' min dalik, bagi orang yang baru belajar ilmu mustalahul hadis. Fa ajabtuhu ila su'alih, maka aku jawab permintaannya, aku kabulkan permintaannya, maksudnya mensyarahinya. Raja al-indirad fi tilkal masalik, berharap agar aku dimasukkan daripada masalik, golongan-golongan ulama-ulama hadis. Fabalagtu fi syarhiha fil idahi wat tawjih, aku lebihkan atau aku banyakkan dalam mensyarahinya dari penjelasan dan pengarahan. Wa nabbahtu ala khafaya zawayaha, aku perhatikan, aku kasih tahu faedah-faedah yang tersembunyi dari kitabku tersebut. Li'anna sahibal bait adra bima fih, ini pepatah, sahibul bait adra bima fih, tuan rumah lebih tahu apa yang ada di rumah. Jadi ketika kita mendapati ada kitab satu yang nyarahi yang punya kitab itu dewek, berarti luar biasa. Yang punya rumah lebih tahu, ya kan? Yang tinggal lebih tahu. Oh, jangan ke sini, kenapa? Licin di sini. Duduk situ misalkan. Jangan naruh barang di sini, kenapa? Bocor nanti. Yang tuan rumah yang tahu kan, kita tidak tahu. Jadi ketika ada satu orang alim, mereka mengarang satu kitab dan mereka sendirilah yang mensyarahinya, berarti luar biasa. Itu syarah pertama kali yang harus kita beli, karena yang mensyarahi, yang mengumpulkan kaidahnya pasti lebih tahu. Seperti contoh Safwatuz Zubat, 1000 bait, syair atau alfiyah, syair 1000 bait yang membahas tentang fikih, kan? Itu dihafali di pondok-pondok Dar Habib, kita ngapali dulu. Safwatuz Zubat, 1000 bait, 1000 syair, karangan Ibn Ruslan, Ahmad bin Husain bin Ruslan Asy-Syafi'i Al-Misri. Beliau setelah mengarang 1000 bait ini,
beliau sendiri yang mensyarahinya. Jadi Sofwatul Zubat kitab, nama kitab Sofwatul Zubat, 1000 bait syair. Dari bab toharo, bab solat, bab istinja, bab wudu, semua sampai terakhir bab tasawuf. Komplit kitab itu, tipis, 1000 bait. Beliau yang membuat bait ini mensyarahinya. Nah, kemarin 2 tahun 3 tahun ini baru dicetak, baru muncul syarahnya. Judulnya, nama kitabnya Syarhun Nazim, Syarhu An-Nazim, tebal segini. Al-Fakir ada kitabnya, alhamdulillah. Kemarin umroh baru dikasih sama Abuya. Alhamdulillah, Abuya baru beli. Habis Abuya pasarikan anak, dikasihkan. Itu kitab Syarhun Nazim, syarah Sofwatul Zubat. Beliau yang mengumpulkan, yang ngarang baitnya, beliau sendiri yang mensyarahkannya. Itu pasti lebih tahu kan? Itu harus kita beli. Maksudnya Zubat yang lain ada syarahnya. Ibn Hajar Al-Haytami punya syarah Sofwatul Zubat. Al-Imam Ramli punya syarah Sofwatul Zubat. Ada lagi imam siapa namanya lupa, Al-Fakir dari Yaman, punya syarah Sofwatul Zubat 2 jilid. Al-Syekh Al-Ahdal Ifadatul Umat, Ifadatus Sadatil Umat, syarah Sofwatul Zubat. Banyak yang mensyarahi Sofwatul Zubat. Tapi ketika yang mensyarahi yang punya Sofwatul Zubat, itu lebih kantap istilahnya. Seperti nazam yang lain, Jauharatul Tauhid, 150 bait tipis tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau yang mengumpulkan dan beliau punya sendiri syarahnya. Anaknya mensyarahi kumpulan nazam bapaknya. Ibn Hajar punya juga syarahnya. Siapa lagi, banyak syarah Jauharatul Tauhid. Bahkan ulama sekarang banyak yang mensyarahkan Jauharatul Tauhid. Cuman beda pasti ketika yang mensyarahkan, yang mempunyai, yang mengarang nazam itu sendiri pasti lebih tahu. Kenapa aku nyebutkan ini? Ya karena ini. Kan lebih tahu niat tadi. Ibn Hajar mengatakan, aku mensyarahi matan ini karena tadi aku yang mengumpulkan. Sahibul bait adra bima fi, tuan rumah lebih tahu apa yang ada di rumah. Wa dhahara li anna iradahu ala suratil basti al yaku, dan tampak atau aku berpikir bahwasannya iradahu mensyarahinya ala suratil basti al yaku, mensyarahinya dengan cara al-basat, lebih pantas. Cara basat itu artinya digabung, matan sama syarah digabung. Jadi begini, ini cetakan tidak dibedakan memang mana syarah mana matannya. Kalau cetakan yang lain paling tidak itu ada tintanya lebih tebal. Tintanya lebih tebal. Al-Fakir kalau tidak salah punya PDF-nya yang dibedakan. Bentar, afwan, sebentar. Oh, tidak sama be. Karena ini sama, PDF ini sama ini sama. Jadi beliau mengatakan, aku memang dari beliau, dari Ibn Hajar ini, tidak dipisahkan matan sama syarah, digabung. Beberapa percetakan itu dikasih tanda yang lafadznya, hurufnya tebal tintanya, itu matannya, biar kita tidak bingung. Ibn Hajar tidak. Ibn Hajar mengatakan, aku sengaja kayak kata Ibn Hajar lebih pantas untuk caranya digabung. Jadi kayak satu kitab, bukan 2 kitab. Padahal ini 2 kitab, matan sama syarah, itu kaidah sama penjelasannya. Cuman kata beliau, yang terpikirkan olehku kayaknya lebih pantas untuk digabung. Itu namanya suratul basat. Wadam jaha dimna tawdihiha awfaku, dan menggabung matan dengan tawdihiha, dengan penjelasannya, awfak, kayak lebih cocok kata beliau.
fasalaktu hadhihi tariqata al-qalilata salik, maka aku berpendapat dan mengamalkan pendapatku ini yang sedikit orang mengamalkannya. Artinya biasanya kalau orang mensyarahi satu kitab itu dipisah pasti. Nah, misalkan, dan kita kalau beli, kalau bisa yang terpisah, kalau bisa. Mau beli syarah Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari itu hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Mau beli syarahnya, itu misalkan syarahnya Fathul Bari yang disyarahi oleh beliau Ibn Hajar Al-Asqalani, 18 jilid syarahnya. Itu ada percetakan yang hadisnya tidak dipisah, jangan beli yang itu. Kita cari percetakan yang nyetak hadisnya dipisah. Jadi hadisnya terulang 2 kali. Di atas, misalnya ini ya, di sini digaris sama dia. Di atas sini hadisnya saja, di bawahnya hadis serta syarahnya. Itu lebih enak. Kenapa lebih enak? Kalau kita pengen baca hadisnya, lemak jadi nyarinya. Kalau digabung bingung kan? Walaupun tintanya beda, misalkan modelnya gabung tapi tintanya beda. Kalau hadis atau kalau matan tintanya merah, syarah tintanya hitam, walaupun begitu susah tetap nanti. Jadi ulama punya 2 cara, atau percetakan ada 2 cara. Ada yang digabung, langsung digabung, kayak tafsir Al-Quran gitu ya. Tafsir Al-Quran ada yang langsung, tidak ada Al-Qurannya. Jadi kalau baca Al-Qurannya bingung, kita tidak bisa. Tapi kebanyakan tafsir Al-Quran, apalagi yang tipis-tipis 1 jilid, cuman yang 2 jilid, itu ada Al-Qurannya di tengah, tafsirnya di samping, di bagian atas, samping kanan, bagian bawah, begitu. Nah, itu metodenya persis seperti itu. Jadi ketika ulama mensyarahkan atau percetakan, kadang dipisah, kadang digabung. Ibn Hajar kata beliau, ya kayaknya kitab ini kan tipis, kata beliau. Matanya itu sedikit. Ya, sama syarahnya sama ini istilahnya. Ya, kalau tanpa syarah ya cuma berapa lembar. Jadi lebih baik aku gabung aja kayak satu kitab, kata beliau. Jadi gabung. Itu syarah. Tapi kalau misalkan orang menjelaskan tidak semua lafaz, tidak semua pembahasan, itu namanya hasyiah, bukan syarah. Beda. Istilah ulama beda. Istilah ulama beda. Misalkan begini, hadis innamal a'malu binniyat. Ulama yang mensyarahkan setiap lafaz dijelaskan innama, ada tuhasrin untuk membatasi satu perbicaraan, itu kalimat innama. Al-a'malu, al-a'mal jam'u amal, wal muradu bihi al-amal al-ukhrawiyah, misalkan begitu. An-niyat jam'un niyah, jamak ini muzakkar salim atau muannas salim, misalkan. Makna niat itu namanya syarah. Jadi syarah itu per lafaz dijelaskan, itu syarah. Tapi kalau hasyiah tidak. Ya, hasyiah hanya satu kalimat yang dijelaskan. Innamal a'malu binniyat, qauluhu an-niyat. An-niyat jam'u, innama tidak dijelaskan, al-a'mal tidak dijelaskan. Yang dijelaskan hanya kalimat niat. Itu namanya hasyiah. Biasanya kalau kita fikih ada matan, ada syarah, di bawahnya hasyiah. Fathul Qarib matan, apa syarahnya? Bajuri hasyiah, ya kan? Fathul Qarib matan, Kifayatul Akhyar, apa sama? Jadi kadang tidak ada syarah, kadang dari matan langsung hasyiah. Tapi terkadang tidak, terkadang matan ada syarahnya, kemudian ada hasyiah. Jadi hasyiah itu kerja yang ketiga. Matannya punya Imam Suyuti misalkan, syarahnya punya Imam Ibn Hajar Al-Haytami, afwan terbalik. Matannya punya Imam Ibn Hajar karena beliau duluan. Datang Imam Suyuti, Imam Suyuti lihat, oh ini butuh dijelaskan,
butuh disyarahkan sama beliau panjang lebar. Selesai syarah 2 kitab, berarti kan datang Imam Manawi, ini imam besar semua mazhab Syafi'i. Dibaca sama Imam Manawi, oh syarah Suyuti ini bagus, cuman perlu ditambahi. Ditambahi. Tidak galau-galau, perlu ditambahi, hanya beberapa saja. Nah, itu namanya hasyiah. Jadi hanya beberapa tempat yang sama beliau ditambahi faedah-faedah yang tidak disebutkan sama Imam As-Suyuti. Misalkan Imam Suyuti tadi baca kitabnya Imam Ibn Hajar, oh Masya Allah Ibn Hajar sudah jelas ini, cuman ada yang perlu ditambahi, itu namanya hasyiah. Beliau tidak mensyarahi tapi menhasyiahkan. Ini ma'asyarul hadirin istilah tasnif, istilah pengarangan di dalam agama Islam atau dalam sejarah buku Islam, begitu istilahnya. Di beliau, ya karena beliau menganggap matan beliau ini pendek, bahkan sudah disyarahi baru 1 jilid, maka kata beliau udah digabung seakan-akan ini satu kitab. Fa'akul, maka aku mengatakan taliban minallahi at-taufiqa fi ma hunalik, ya seraya aku meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru beliau masuk ke pembahasan kitab. Qal al-khabaru al-hadithu as-sunnatu al-athar. Karena pembahasan kita tentang hadis, tentang khabar, tentang riwayat, maka ya, alangkah pantasnya kata beliau di bab pertama kita jelaskan dulu apa itu khabar, apa itu hadis, apa itu sunnah, apa itu al-athar. Ini kalimat muradif, kalimat yang maknanya hampir sama, cuman terkadang penggunaan ulama yang berbeda. Misalkan ja'a fil athar sama dengan ja'a fil hadis. Fil athari anna Nabi SAW qol sama dengan fil hadis. Di dalam athar atau di dalam hadis sama. Cuman kita bahasa Indonesia ngomongnya hadis, ya kan? Nabi ngomong di hadis itu. Bahasa Arab bisa kalimat hadis, bisa lafaz athar, bisa lafaz khabar, bisa lafaz sunnah. Cuman nanti penggunaannya ulama agak sedikit berbeda. Al-khabar kata beliau, al-khabar, lafaz khabar inda ulama'i hadzal fan muradifun lil hadis. Menurut ulama fan, yakni ulama yang ada di bidang ilmu hadis, kalimat lafaz khabar sama dengan hadis. Ini menurut kebanyakan ulama. Artinya kita boleh mengatakan ini khabar dari Nabi, kita juga boleh mengatakan ini hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila, ada yang mengatakan, khilaf ulama berarti kan, ada yang mengatakan al hadis ma jaa anin nabi, hadis itu yang datang dari Nabi, sedangkan khabar ma jaa an ghairihi, yang datang riwayat selain dari Nabi, itu khabar. Kalau hadis khusus untuk Nabi, ini riwayat atau pendapat yang kedua. Wa min thamma, oleh karena itu, wa min hunaka, oleh karena itu, qila, dikatakan, liman yashtaghilu bitawarikh wa ma syakalaha, untuk orang yang yang fokus dalam pembahasan ilmu sejarah, dikatakan kepadanya al-ikhbari, ya. Al-ikhbari, fulan ikhbariyun, dia ini orang yang paham sejarah atau pakar sejarah. Nah, jadi pakar sejarah bahasa Arabnya apa? Ikhbariyun. Namun bahasa Arab modern sekarang ikhbariyun adalah ikhbari. Siapa ikhbari? Pembawa berita, ya, pembawa berita di TV itu ikhbari.
namanya. Bahasa modernnya dipakai untuk modern. Waliman yashtaghilu bis sunnah an-nabawiyah al-muhaddits. Untuk orang yang kesibukannya pada sunnah Nabi besar Muhammad diberi julukan al-muhaddits. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama, khabar sama hadis itu sama. Pendapat yang kedua, khabar sama hadis beda. Hadis khusus riwayat yang berkaitan dengan Nabi. Khabar selain riwayat yang selain berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqila, ada yang mengatakan lain, bainahuma umumun wa khususun mutlaq. Antara khabar dan hadis ini ada kaitan umum khusus. Bagaimana umum khusus itu? Begini. Umum khusus itu fakullu haditsin khabarun min ghairi aksin. Setiap hadis pasti khabar. Setiap hadis pasti khabar. Jadi pendapat yang ketiga ini mengatakan khabar lebih umum. Ya, khabar maknanya lebih umum. Kalimat lafaz khabar lebih umum. Setiap hadis pasti khabar, tapi tidak khabar hadis. Tidak setiap khabar itu hadis. Berarti yang lebih umum yang mana? Hadis yang lebih umum. Setiap hadis pasti khabar. Hadis pasti khabar. Tapi kalau khabar belum tentu hadis. Iya, berarti yang lebih umum hadis. Jadi hadis itu yang berkaitan dengan Nabi atau bukan yang berkaitan dengan Nabi. Tapi kalau khabar tidak. Khabar hanya untuk yang berkaitan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang ketiga, masyaallah hadirin. Ya. Susah Ustaz ngapalinya, sudah, tidak usah dihafali ya. Tidak usah dihafali, paling tidak kita tahu. Berarti pendapat yang pertama hadis sama khabar itu sama. Hadis sama khabar sama. Jadi saya boleh menggunakan ini hadza haditsun rawahu al-Bukhari, boleh juga saya mengatakan hadza khabarun rawahul Bukhari. Ini hadis, ini kabar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa abbara huna bil khabar liyakuna ashmal. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Hajar di sini menggunakan kalimat khabar agar lebih mencakup. Nah, di sini athar tidak dibahas sama beliau. Athar tidak dibahas sama beliau. Nah, di ta'liq dibahas sama yang mentaklik. Athar dan sunnah sama, kasusnya sama. Athar dan sunnah. Jadi ada yang mengatakan athar sunnah itu sama dengan hadis, ada yang mengatakan beda. Athar itu untuk sahabat atau tabi'in, dan sunnah untuk khusus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman penerapan ulama atau istiadat ulama di dalam penggunaan kalimat empat ini, mereka ini istilahnya adat mereka diperhatikan oleh ulama mutaakhirin dari ketika membaca kitab-kitab mereka, kitab-kitab hadis mereka. Ketika mereka meriwayatkan hadis dan mereka yakin ini hadis sahih, yakin, kenapa? Di Bukhari, yakin, kenapa? Di Muslim hadis ini, yakin mereka ini hadis sahih, mereka mengatakan hadza haditsun atau hadhihi sunnatun, atau jaa fil hadis atau jaa fis sunnah. Telah datang riwayat dari hadis, telah datang riwayat dari sunnah. Itu kalau mereka yakin ini hadis 100% sahih.
Tapi kalau mereka tidak yakin, ini pengamalan ulama, makanya tidak disebutkan sama Ibn Hajar di sini di kitab ini. Tidak disebutkan. Ini penerapan ulama, adat ulama yang diperhatikan oleh ulama sekarang dari ulama-ulama dulu. Sedangkan kalau hadis yang mereka tidak yakin, ini hadis sahih atau bukan, sahih atau dhaif, mereka mengatakan jaa fil khabar wa jaa fil athar. Ada kabar dari Nabi, ada athar dari Nabi. Nah itu, ini istilah mereka, adat mereka. Sekali lagi kita ulang, mereka kalau meriwayatkan hadis ya, yang mereka yakin sahihnya, maka mereka menggunakan kalimat sunnah atau hadis. Ada hadithun atau hadhihi sunnatun, yakin ini dari Nabi. Tapi kalau mereka tidak yakin, artinya tidak yakin ini sanad atau ini hadis mungkin saja dhaif. Bagaimana begitu Habib? Ya karena yang meriwayatkannya ulama yang tidak mensyaratkan harus sahih di kitabnya. Jadi kitab hadis tuh ada yang luar biasa 100% sahih. Kenapa? Seperti Bukhari Muslim. Karena mereka mensyaratkan, aku tidak mengeluarkan, aku tidak menulis di kitab ini kecuali hadis yang 100% sahih. Itu tidak perlu lagi kita cek. Dari mana hadis ini? Di Bukhari Muslim. Cek dulu sahih apa tidak. Nah ini orang tidak paham mustalah. Tidak perlu dicek lagi. Kayak ini pembodohan massal ketika dia mengatakan ada hadis sahahahu Albani, dijengok hadisnya di Bukhari Muslim, tidak perlu lagi ditashih, tidak perlu lagi disahihkan kalau sudah hadis itu di Bukhari Muslim. Bukhari itu nama wong, kitabnya jadi kitab Bukhari, terkenal nama wong. Tapi ada beberapa kitab yang muallifnya, yang mengumpulkannya tidak mensyaratkan yang di situ semua hadis sahih. Beliau mengatakan di hadis aku ini ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis yang lemah. Tapi tidak disebutkan yang mana yang sahih, yang mana yang hasan, yang mana yang dhaif. Jadi ketika ulama meriwayatkan hadis seperti Imam Tabrani punya kitab namanya Mu'jam. Ada Mu'jam Kabir, ada Mu'jam Awsat, ada Mu'jam Saghir, 3 kitab. Satu kitabnya Mu'jam Kabir mungkin 10 jilid. Situ semua hadis. Hadisnya berurutan dengan nama perawinya. Misalkan Ustadz Suhaimi Sin. Kalau kita mau cari mau cari hadis, ada Syekh alim namanya Suhaimi. Imam Tabrani punya tuh kitabnya. Imam Tabrani dari tahun Nabi sampai tahun beliau kumpulkan semua perawi hadis. Namanya, urutan nama, Sin, Suhaimi. Lihat apa hadisnya Suhaimi. Itu namanya Mu'jam. Jadi nanti insya Allah kita bahas ini nama-nama di dalam karangan kitab hadis. Itu beda-beda. Ada sahih, ada kitab hasan, ada kitab sunnah, ada kitab mu'jam, ada kitab musnad, ada kitab musannaf, beda-beda. Ada kitab ada banyak pokoknya. Itu nanti insyaallah. Jadi seperti Imam Tabrani ketika mengumpulkan hadis Ustadz Suhaimi, beliau tidak mencari yang sahih saja, karena kan anak ini pengen mengumpulkan sebanyak-banyaknya hadis Ustadz Suhaimi, baik yang sahih atau yang hasan atau yang lemah sekalipun anda tulis. Nah, beliau tidak nyebutkan ini hadis dhaif, ini hadis sahih. Ana ketika meriwayatkan hadis dari kitab tersebut kan ragu akhirnya, ya kan? Ragu akhirnya. Kenapa ragu? Takut nanti yang lemah tuh. Nah, di sini ana dianjurkan ketika meriwayatkan hadis dari kitab tersebut jangan katakan hadza haditsun, Jangan katakan hadhihi sunnatun, jangan. Kenapa? Takutnya itu bukan hadis. Jadi anak menisbatkan kepada Nabi yang bukan beliau katakan. Dosa besar.
Ya, termasuk yang wadha, ya, yang menisbatkan perkataan ke Nabi padahal Nabi tidak mengatakannya. Kata ulama, caranya biar tidak keluar dari situ dan biar yang lain tahu. Jadi ketika ana menukil, bilang ada khabarun rawahu at-Tabrani fi mu'jamihi. Ini kabar diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam kitabnya Mu'jam an Tariq Suhaimi, dari riwayat Suhaimi tahun sekian. Gitu. Paham ya? Begitu. Atau anak katakan hadza atharun. Jadi adat ulama kalau yang tidak yakin 100% sahihnya, mereka menggunakan lafaz khabar atau menggunakan lafaz athar. Tapi kalau yang yakin pakai lafaz hadis atau lafaz sunnah. Insyaallah jelas ya. Insyaallah jelas. Kalau yang kurang jelas langsung ini kan karena ini kita sistemnya madrasah, terus pakai kitab ilmiah. Jadi kalau yang tidak ada paham langsung ditanya. Jangan nunggu di akhir majelis. Takutnya lupa nanti yang mau ditanya ya. Jadi kalau ada yang kurang paham langsung tanya, tidak masalah. Langsung di stop langsung. Jadi itu kurang lebih pengertian lafaz khabar, lafaz hadis, lafaz sunnah, dan lafaz athar. Al-khabaru min haitsu ta'addudu turuqihi wa tafarruduha. Nah, sekarang kata Ibn Hajar, ketika kita dapat kabar, baik kabar itu yang berkaitan dengan Nabi atau kabar apapun itu, pasti sumbernya kadang satu, kadang banyak. Amin. Apa sekarang kabar yang lagi viral, misalkan ya, apa? Ada orang datang begitu, Habib, ada paus terdampar di tepi pantai, misalkan. Ini kabar. Ini tidak berkaitan dengan Nabi, dengan Islam, tidak. Ini kabar namanya. Nah, kabar ini terkadang anda dengar dari satu sumber. Ustaz Suhaimi datang, Habib, ada paus terdampar atau ada kebakaran di sana, Habib. Kadang anda dapat kabar ini dari beberapa sumber. Ustaz Suhaimi, Ustaz Fawrozi, dari Ustaz Abdurrahman 3. Ini kabar persis seperti riwayat atau hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang riwayat hadis dari Nabi satu sumbernya, terkadang 2, terkadang 3, dan terkadang lebih. Nah, itu yang sekarang mau dibahas sama Ibn Hajar. Paham ya? Jadi kabar itu ya, ketika kabar apapun sampai kepada kita pasti ada sumbernya. Sumbernya imma 1 atau 2 atau 3. Sumbernya bisa 1, tapi 1 ini dari 3 orang. Bisa, itu ada di sanad ini. 1, Ustaz Suhaimi. Antum dari siapa, Ustaz? Oh, ana dari Ustaz Fawrozi dan Ustaz Abdurrahman. 2 di atasnya. Persis ini sanad begitu. Sanad begitu. Terkadang di satu generasi, satu tingkatan, 1 perawi, tapi di atasnya 2 perawi yang meriwayatkannya. Begitu. Jadi persis ya, gampang. Riwayat hadis sama seperti riwayat kita dapat kabar. Kadang dari 1 orang kita dapat, tapi dia punya sumber yang banyak. Kadang 1 orang, dia dari 1 orang. Yang orang kedua dari 1 orang, sampai ke yang melihat kejadian dari 1 orang. Begitu. Ya, itu yang sekarang mau mulai dibahas oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Fahuwa bi'tibari wusulihi ilaina, kabar itu ya, kalau dilihat dari sampainya kepada kita, imma an yakuna lahu turukun ay asanidu kathiratun. Imma terkadang kabar itu mempunyai jalan yang banyak, ya, turuk jamak dari tariq. Turuk jamak dari
dari tariq. Apa pengertian dari turuq? Ai asanidu katsiratun, sanad yang banyak. Di anna turuqan jam'u tariq, turuq jamak dari tariq. Wa fa'il fil kathrah yujma'u ala fu'ul bi dhammatain. Wazan fa'il tariq, itu kalau menunjukkan makna yang banyak maka dijamak dengan fu'ul turuq. Wa fil killah, tapi kalau jamak killah maka ini bahasa nahwu ini dijamak dengan af'ul atruq. Tapi karena ini maknanya banyak maka dijamak dengan turuq. Wal muradu bit turuq al asanid, yang dimaksud dengan jalan yang banyak ini artinya sanad-sanad yang banyak. Apa itu sanad? Wal isnadu, sanad itu hikayatu, menceritakan, yang menceritakan atau yang menyebutkan tariqil matni, jalan menuju ke matan. Jalan yang menuju ke matan. Jadi begini, matan itu adalah hadisnya. Innamal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ini namanya matan hadis. Matnul hadis. Ini namanya matan hadis. Perawinya sanad. Dengan perawi ini kita bisa sampai ke sanad. Mungkin kalau kita dari kitab, kalau kita dari kitab Imam Bukhari misalkan, bagaimana Imam Bukhari bisa menulis innamal a'malu binniyat di dalam kitabnya? Karena beliau dengar dari gurunya hadis innamal a'malu binniyat. Itu gurunya berarti sanad hadis. Gurunya dari gurunya dengar innamal a'malu binniyat. Gurunya dari gurunya lagi, ini dari gurunya semua nih, terus ke gurunya, nyambung sampai ke sahabat. Sahabat mendengar dari Nabi, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Yang dikatakan sama Nabi innamal a'malu binniyat adalah matan. Proses perpindahan matan ini dari setiap generasi namanya sanad. Paham ya? Jadi gampang. Ada matan hadis, ada sanad hadis. Matan hadis, lafaz hadisnya, teks hadisnya, apapun itu, baik perkataan Nabi atau perbuatan Nabi. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayda'a nakiyah. Kan ada orang mengatakan Nabi itu putih bersih. Itu matan. Siapa yang mengatakan ini? Anas bin Malik. Anas bin Malik qol kana Nabi jamilal wajh. Nabi itu ganteng rupanya. Siapa yang mengatakan? Anas. Itu matan. Pokoknya yang di atas matan. Misalkan Ustaz Suhaimi datang ke Anas, "Beb, ada ikan paus terdampar di tepi pantai." Ikan paus terdampar di tepi pantai itu namanya matan. Itu namanya matan. Kabarnya itu, isi kabarnya, kandungan kabarnya namanya matan. Dari siapa antum Ustaz? Antum lihat langsung? Iya, Anda lihat langsung. Misalkan berarti perawi pertama ini. Tidak Habib, Anda lihat langsung. Ustaz Rozi ngasih tahu Anda, berarti dia dengar dari Ustaz Rozi, perawi kedua. Berarti dia perawi kedua. Ustaz Rozi dengar langsung. Iya. Lihat langsung. Iya. Berarti dua perawi. Paham ya? Jadi isi kandungan kabar itu namanya matan. Bahasanya matan hadis. Bagaimana kabar itu sampai kepada kita lewat perantara beberapa orang, itu namanya sanad al-hadis ya. Yang dibahas di ilmu mustalah, ma'asyarul hadirin, dua-duanya ya. Pembahasan bab-bab di mustalahul hadis, ilmu hadis, itu ada yang berkaitan dengan matan, ada yang hanya berkaitan dengan sanad, ada yang berkaitan dengan dua-duanya. Nanti itu dibahas insyaallah di bab-bab yang akan datang. Jadi ada pembahasan ini bab cuman bahas tentang matan, yang berkaitan dengan matan. Ada bab tidak yang membahas cuman tentang sanad.
Juga ada bab yang akan dibahas di sini yang berkaitan dengan matan plus dengan sanadnya, yang insyaallah akan kita baca atau kita pelajari di pembahasan yang akan datang. Jadi kata beliau, kabar itu tergantung, kabar itu ketika datang kabar kepada kita itu dengan beberapa cara atau punya beberapa sumber. Sumber yang pertama, kalau mempunyai sumber yang banyak, itu namanya mutawatir, yang insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada soal tak? Ya. Kalau sudah 100% sahihnya kayak Bukhari dan Muslim disebut hadis dan sunnah. Iya. Sebagian kayak di khabarin Bukhari Muslim berarti masuk. Berarti beliau yang tidak membedakan itu. Jadi ini adat ya, itu kadang itu di kitab-kitab di khabar fi sahihain, ya kan? Berarti pasti sahihnya ini kan, bukan lagu, bukan. Berarti beliau ini yang tidak membedakan. Jadi hanya beberapa ulama itu adat, ya seperti misalkan kita di Mekah itu baca sama Abuya kitab Faidul Qadir. Faidul Qadir, bukan Faidul Kabir. Faidul Qadir syarah Jami'us Shaghir. Hadis 10.000 hadis yang dikumpulkan oleh Imam As-Suyuti. Jami'us Shaghir namanya. Itu Imam Suyuti mengumpulkan dari beberapa kitab. Dari Bukhari Muslim, terkadang dari Mu'jam Tabrani, terkadang dari Abu Dawud, dari Tirmizi. Kita tidak tahu ini hukum hadis sahih atau belum atau tidak sebelum kita membaca syarahnya. Caranya baca, kalau baca hadis sama syarah, baca hadisnya dulu kan. Nah jadi kita di sana bacanya bukan qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Apa yang kita baca? Ja'a fil khabar atau ja'a fil athar. Karena kita tidak tahu. Kita PD-PD berapa kali terjadi PD-PD di awal bab kita baca qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca hadisnya apa hadis misalnya selesai, ketika kita baca syarahnya tak taunya ini hadis maudhu. Ketika Imam Manawi yang mensyarahkan Imam Manawi Faidul Qadir namanya. Insyaallah itu nanti kita baca di sini insyaallah ke depannya. Ketika kalau ada Al-Fakir di sini itu harus mingguan, tebal kitabnya. Kalau sebulan sekali kapan selesainya kitab itu? Luar biasa, kitab faedah luar biasa kitab itu. Di syarahnya Imam Manawi nyebutkan ini hadis dhaif, bahkan bisa dikatakan maudhu. Kenapa? Karena salah satu perawinya ada yang suka ngarang-ngarang, suka bohong. Kita tadi di awal ngomong qala Nabi. Gitu. Jadi ketika baca kitab yang dikumpulkan oleh pengarangnya dari berbagai sumber, itu bacanya atau kita mengucapkan bukan qala Nabi tapi ja'a fil athar, begitu. Nah, ada soal lagi? Waktu kita ragu-ragu dengan hadis sahih atau palsunya itu, automakol itu gimana? Itu juga cara biar kita keluar dari orang yang tidak menisbatkan hadis kepada Nabi. Jadi misalkan jadi di dalam hadis itu boleh riwayat bil makna. Apa riwayat bil makna? Riwayat bil makna itu bukan kita nerjemahi, bukan. Maksud bil makna itu adalah kita kayak merubah lafaz hadis. Apa hadisnya misalkan lupa. Kita pengen maksud kita hadis innamal a'malu binniyat. Pokoknya Nabi itu ada omongannya al amalu binniyat atau kama qala, begitu. Itu namanya riwayat hadis bil makna. Kita pengen menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat, tapi kita lupa lafaz innamal a'malu binniyat. Pokoknya Nabi itu pernah bilang al amalu ala niyah atau ala hasabin niyah gitu. Omongan Arab biasa. Ini namanya riwayat bil makna. Boleh, tapi ujungnya ditambahi au kama qala. Atau seperti itulah yang dikatakan oleh Nabi. Yang artinya baru kita jelaskan. Itu tidak apa-apa. Jadi kalau kita juga ragu ini hadis bukan dari Nabi, betul tidak lafadznya dari Nabi, ya kita tambahin au kama qala. Dan itu sudah ada dari zaman sahabat. Ya, bukan tabi'in, bukan Bukhari pertama kali, bukan. Dari zaman sahabat kalau tidak salah Anas bin Malik atau Abu Sa'id Al-Khudri, antara dua itu yang mengatakan au kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam.
untuk lari atau tidak dimasukkan daripada orang yang menisbatkan perkataan kepada Nabi, karena dosa yang besar. Kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi, yang menisbatkan omongan ke aku tapi aku tidak ngomongkannya, itu silahkan pilih tempatnya di api neraka. Itu kata Nabi. Ini hadis sahih mutawatir lagi. Ini hadis. Nanti kita bahas apa itu mutawatir. Jadi ulama takut sekali untuk menisbatkan perkataan yang tidak dikatakan oleh Nabi. Jadi cara untuk biar tidak masuk golongan tersebut, tambahi au kama qol, atau tadi jaa fil athar. Ini khobar, hadza khobarun, hadza atharun. Bukan kita ngomongkan hadza hadisun atau hadhihi sunnatun kalau kita belum yakin ini sahih atau tidak. Ini bedanya orang yang tahu sama orang yang tidak tahu. Ya, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jelas la yastawun. Naam, ada soal lagi? Kalau kata kita baca kitab setelahnya, Ustaz Suhaimi. Ikra, fadhal. Sampai mana gitu kemarin? Apa dia? Ila. Fadhal, bismillah, ikra. وأرشدنا فقه إلى تجميل الثياب في الجمعة والعيدين ومس الطيب وآداب الركب والشرب وما يؤكل وما يشرب وما لا يؤكل ولا يشرب كما أرشدنا إلى تحسين حال المجتمع العام فأرشد إلى ما يحفظ الصحة وتجنب ما يضرها وهذب الأخلاق أمر بصلة في المعاملات والوفاء بالعقود والعهود وأوجب ترك الذنوب من زنا وخمر وغيبة ونميمة وغضب وسعاية وشهادة زور وانحراف في الأحكام أو تحريف لحلال أو حرام وغير ذلك. فلقد المسلمين اليوم عملوا بأحكام الفقه والدين كما كان آباؤهم كانوا أرقى الأمم وأسعد الناس كما أنه جعل للفقراء حظا من مال الأغنياء بالزكوات والكفارات وهذا أساس متين يغني المسلمين عن المبادئ المستوردة كالاشتراكية وغيرها كما أنه أصل كثير من الأعمال الخيرية التي تأسست لها الجمعيات الكبرى في أوروبا وأمريكا كما شرع الحج ليحصل اجتماع عام لسائر الأمم التي تدين به يستفيد بعضهم من بعض علومهم وأحوالهم فيتعاونوا ويتآزروا وفي ذلك إعانة لأهل الحرمين الشريفين ليكونا مركزين عظيمين للإسلام كما شرع اجتماعات أخرى أصغر وأيسر في الجمع والأعياد وبين كيفية تأسيس العائلات وندب إلى الزوج وحث عليه وبين العقود التي تعتبر زواجا وشروطها من ولي وصداق وشهود وما خالفها فهو زنا أو قريب منه في حق الأمة دون الرسول صلى الله عليه وسلم فله ذلك خصوصيات. Hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qal muallif Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah taala. Ini kitab pembahasan tentang Syariatullah Al-Khalidah, dirasatun fi tarikh tasyri'il ahkam wa madhahibil fuqaha'il a'lam. Jadi istilahnya kita belajar untuk kita tahu bagaimana ulama memetik hukum dari sumbernya. Ini kitab. Penting biar apa ya? Biar kita paling tidak kalau kita tidak menirunya, kita tahu bagaimana cara mereka memetik hukum dari hadis, dari Al-Qur'an, Dan beliau di bab pertama atau di muqaddimah membahas tentang fikih, ya, bahwasanya fikih itu, arti fikih ini bukan hanya artinya
bab taharah saja, bukan hanya bab wudhu saja, bukan, tapi arti fikih di sini adalah syariat Islam secara keseluruhan, ya. Wa arsyadana al-fiqhu, yani asy-syari'atu, ya, menganjurkan kita, mengarahkan kita, ya, agama Islam untuk ila tajmili thiyab fil jumu'ati wal idain, untuk menghiasi atau untuk kita istilahnya apa, inilah berdandan di hari Jumat dan hari Lebaran. Jadi beliau sekarang lagi menyebutkan apa saja yang dianjurkan oleh syariat, apa saja yang diperhatikan oleh syariat dalam keseharian kita. Wa masitib artinya menggunakan minyak wangi. Wa adabil akli wasyurub, makan minum diajarkan adabnya oleh syariat Islam. Wa ma yu'kalu wa ma yushrab, apa yang dimakan, apa yang diminum. Wa ma la yu'kalu wa la yushrab, kama arsyada ila tahsini halil mujtama'il 'am. Bahkan syariat pun memerhatikan masalah kita membaguskan atau memperbaiki keadaan mujtama, kemasyarakatan kita ini bagaimana lebih bagus, lebih meningkat, lebih indah begitu. Fa arsyada ila ma yahfazu as-sihhata, menganjurkan syariat untuk apa saja yang menjaga kesehatan, harus ada kebersihan, harus ada kerja bakti itu. Wa tajannubi ma yadurruha, dan menjauhi apa yang bisa membahayakan kesehatan kita. Wa haddabal akhlak dididik oleh syariat. Jadi ini bukti bahwasanya agama Islam itu agama yang menyeluruh, kata Buya. Seakan-akan begitu beliau katakan, semua masalah kita, semua perihal kita diperhatikan sama syariat. Dari masalah yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, bahkan masalah adah pun diperhatikan oleh syariat. Fa amara bisidqi fil muamalat, kita diperintahkan jujur ketika transaksi. Wal wafa bil uqud wal uhud, tepat janji dalam hal-hal yang berkaitan dengan transaksi, tepat waktunya, utang janji sebulan, bayar sebulan, kata beliau begitu. Wal uhud, janji. Wa aujaba tarkadz dzunub, syariat mewajibkan kita untuk meninggalkan dosa-dosa dari zina, dari khamar, ghibah, namimah, ngomongin orang, namimah, adu domba, qadzaf itu menuduh orang yang tidak. Tak boleh jadi nuduh orang yang tidak, itu dilarang sama syariat. Oh, dia ni di sini ngapain? Dosa kata urusan kita, nuduh. Si ayah, tadi si ayah itu maksudnya jalan untuk mengadu domba, itu si ayah. Ada orang itu, tahan modal dia. Tahan modal, datang ke rumah fulan untuk nyampaikan omongan fulan. Itu ada. Untung yang disampaikan ini, kalau yang disampaikan ini orang pintar, dibales. Kalau dia betul, untungnya ente apa, ruginya apa. Kalau tidak betul, untung ruginya apa. Tak kati. Jadi ngapain ngomong? Nak nyampe ke be? Nak ngadu domba be? Itu ada orang yang seperti itu. Ya, ada orang yang tugasnya memang dari setan untuk ngadu domba. Itu si ayah artinya. Wa syahadati zur, sumpah palsu. Tak boleh sumpah palsu. Kita tahu dia bersalah, kita bersumpah dia tidak bersalah. Atau dia tidak bersalah, kita bersumpah dia bersalah. Itu dilaknat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wa qaulaz zur, kata Nabi. Nabi lagi nyebutkan, Nabi lagi santai sambil nyender. Nyebutkan dosa-dosa besar. Dosa besar itu ini khamar, kata Nabi ini. Pas Nabi mau nyebutkan sumpah palsu, Nabi langsung duduk mantap. Ala wa qaulaz zur. 3 kali diulang sama Nabi. Ala wa qaulaz zur, ala wa qaulaz zur. Kata Nabi, hati-hati kalian sama sumpah palsu. Hati-hati dengan sumpah palsu, hati-hati dengan sumpah palsu. Dosa besar. Wan hiraf fil ahkam, melenceng dari hukum yang sudah diterapkan oleh syariat, atau tahrifin li halal atau haram, atau merubah hukum yang tadinya halal dijadikan haram sama dia, yang haram jadikan halal. Tak boleh itu orang didalik. Falau anna, kata Abu Ya, kalau al-muslimin al-yawm, umat muslim sekarang, aminu bi ahkamil fiqhi, mengamalkan hukum syariat, wad din, agama, kama kana aba'uhum, sebagaimana orang tua mereka,
lakanu arqal umam wa as'adan nas. Pasti mereka kalau bisa diterapkan hukum Islam, kata Buya. Sekarang ini tidak diterapkan hukum Islam, maka dari itu banyak yang korupsi, banyak korupsi, banyak yang maling. Coba yang mencuri itu dipotong tangannya, udah sekampung dah katik lagi yang nyuri motor, dah katik yang nyuri motor. Ini dah kita baca berita, oh ini fulan 2 hari sebelum ke Bangka, ini 2 hari berturut-turut buka berita, pasti kasusnya maling motor. Ada yang sikap udah 18 motor dipaling. Ini penjara 2 tahun 3 tahun, keluar jadi lagi. Bukan 18, 100 yang dia paling habis itu. Tapi coba orang kayak gitu diterapkan hukum Islam, potong tangannya. Sudah, yang lain tidak bakal berani maling. Oh, tangan dipotong, takut. Buat ibrah yang membunuh. Berapa banyak kita lihat, bukan bunuh kawan, bukan bunuh orang lain, anak istrinya dibunuh. Karena dia marah, ini dibunuh anak istrinya atau dianiaya. Coba itu orang dibunuh lagi. Oh, sudah. Makanya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian wahai manusia, di dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Bagaimana? Hukum qisas ada kehidupan. Itu ulama mencarahkan atau mentafsirkan, bukan carahkan untuk Quran, tafsir. Mentafsirkan ayat ini, kata Imam Suyuti, ini termasuk mukjizatnya Quran. Al-Quran kalimatnya pendek tapi tafsirnya panjang. Imam Suyuti ngomong walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, walakum fil qisasi hayah, 16 huruf kata Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan. Beliau mengatakan fi ulumil Quran, hitung walakum fil qisas hayatun, bagi kalian di dalam hukum qisas ada kehidupan, 16 huruf. Tapi kata Imam Suyuti, ketika kita tafsirkan paling tidak 2 baris, paling tidak 2, memang maknanya membingungkan. Bagaimana dalam hukum qisas, qisas itu yang bunuh dibunuh, yang bunuh dibunuh, bagaimana ada kehidupan? Oh, maksudnya ketika orang membunuh dan dia dibunuh, maka orang lain yang ingin membunuh tidak jadi membunuh, takut. Nah, akhirnya yang tadi kejadian pembunuhan sebulan misalkan 20 kali, karena diterapkan hukum qisas, kejadian cuma sekali. Dari 20 kali jadi bisa sekali. Kalau kita mau menerapkan hukum Islam, kalau diterapkan kita tidak berhak. Oh, kami nak menerapkan Ustaz desa puding misalkan sama kayu besi, qisas, ada yang bunuh kami bunuh, jangan dibunuh lagi itu tidak berhak. Ini bagi hukama, bagi umara, itu urusan umara, bukan urusan kita. Selagi kita bukan pemimpin negara, bukan urusan kita. Tapi kalau kita pemimpin negara, kita harus menerapkan hukum Islam, wajib hukumnya, bukan sunnah, bukan mustahab, wajib menerapkan hukum Islam, menerapkan hukum yang Allah tetapkan di Al-Quran dan di hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kata Buya, umat muslim sekarang ingin bangkit, kalian ingin jadi umat nomor 1 seperti dahulu zaman nenek moyang kalian, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman jaya-jayanya Islam, maka terapkan hukum Islam. Kalian akan jaya, kata Buya. Kama annahu, begitu juga syariat Islam ja'ala lil fuqara haddan min mal aghniya, menjadikan untuk orang-orang fakir bagian dari harta orang-orang yang kaya, bizakawat, dengan zakat. Zakat macam-macam, ada zakat binatang, ada zakat tumbuhan, ada zakat tijarah, ada zakat emas, macam-macam kan. Wal kafarat, tebusan-tebusan. Tebusan itu diadakan untuk kita mencicipi harta ke orang miskin. Itu tebusan. Tebusan bagaimana? Misalkan orang yang sumpah, demi Allah aku tak galak lagi, sudah nak berhenti ngerokok, misalkan habis itu ngerokok lagi. Nah, itu berarti melanggar sumpah. Apa hukumnya? Ya harus dibayar kafarah. Apa kafarahnya? Tebusannya selain puasa 3 hari, atau dia boleh memberi makan 6 orang miskin, gitu. Itu banyak hukumnya kafarah itu kan. Misalkan di puasa Ramadan, orang yang jima di puasa Ramadan ada kafarahnya, begitu, macam-macam. Itu semua diterapkan untuk orang miskin, tidak terlalu merasakan miskin oleh syariat Islam.
Wa hadza asasun matin, ini adalah pondasi yang kuat, yughnil muslimin anil mabadi'il mustawradah kal ishtirakiyah wa ghairiha, yang membuat orang muslim cukup atau tidak butuh dengan mabadi' mustawradah, pemahaman yang diambil dari orang luar seperti ishtirakiyah wa ghairiha, join istilahnya, atau minta sumbangan, ishtirakiyah, minta sumbangan, ayo kita rame-rame, patungan untuk buat orang ini punya makanan dalam 1 bulan. Kan tidak butuh itu, kata Buya. Sebenarnya kalau kita terapkan zakat, ulama mengatakan kalau zakat diterapkan tidak ada orang miskin. Kalau zakat diterapkan, diterapkan dari pengeluarannya, dari pembagiannya. Sekarang pembagiannya beda, benar, tidak becus, ya kan? Apalagi yang mengeluarkan, akhirnya tidak dikeluarkan akhirnya. Tapi kalau ini diterapkan, tidak ada orang miskin. Dengan bukti nanti di zaman Nabi Isa, zaman akhir itu tidak kata orang miskin. Di zaman Nabi Isa, itu atau termasuk tanda hari akhir, ente mau sedekah susah. Mau sedekah susah. Orang nolak semua, tidak butuh. Semua merasa cukup, semua punya, semua kaya. Itu termasuk tanda akhir. Jadi ibadah, amal ibadah baik yang diangkat termasuk sedekah. Tidak bisa kita infak, apalagi zakat, tidak kata yang nerima. Kama annahu aslu kathirin minal a'mal al-khairiyah allati ta'assasat laha al-jam'iyyatul kubra fi Eropa wa Amerika. Begitu juga, syariat kita ini aslu kathirin adalah contoh, pondasi, gambaran dari banyak program-program kemanusiaan, organisasi kemanusiaan yang ada di Eropa, kata Buya. Organisasi yang ada di Eropa itu yayasan untuk ngasih makan anak yatim, ngasih janda, ngasih orang yang miskin. Itu semua mereka ambil dari mana? Dari syariat Islam. Mereka ambil dari syariat Islam. Kama syara'a. Jadi Buya sekali lagi menyebutkan apa saja yang ditentukan atau yang disyariatkan oleh agama kita. Apa hikmahnya, apa faedahnya untuk kita, agar kita tahu indahnya jamal al-Islam, indahnya agama Islam. Kita tahu indahnya agama Islam. Kama syara' al-hajja, syariat juga mentasyri'kan haji. Biar apa? Liyahsula ijtima'un 'amun lisairil umam allati tadinu bih, agar terjadi reuni akbar istilahnya untuk semua umat Islam. Jadi haji itu bukan untuk banggo-banggoan, bukan biar dibilang Pak Haji ketika pulang ada gelar tambahan jangan, bukan. Tapi haji itu dikumpulkan sama Allah untuk kita kumpul dengan saudara-saudara seiman kita. Liyastafida ba'duhum min ba'din, agar mereka saling mengambil faedah, ulumahum dari ilmunya, wa ahwalahum dari keadaannya. Dan itu sampai zaman Abuya Muhammad masih ramai. Di zaman Sayyid Alawi, zaman Abuya Muhammad sampai sekarang alhamdulillah, cuman gambaran dulu itu lebih luar biasa. Kalau sudah musim haji, itu ulama-ulama buka majlis di Mekah Madinah. Ulama yang dari luar. Jadi datang murid dari Mekah, datang. Atau murid yang haji juga orang dari sekarang kenapa banyak ulama Indonesia di sana? Kalau haji kecantol, akhirnya tidak balik lagi. Dari Syekh Yasin Fadani, dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, dari Syekh siapa lagi? Nawawi Al-Bantani, Al-Jawi, Umar bin Yahya, Umar namanya, Muhammad atau Umar. Itu dari mana? Dari haji. Mereka haji, sampai sana haji, mereka haji dulu jalan 2 bulan atau 3 bulan naik kapal, begitu kan? Sampai di sana tidak mungkin langsung balik. Dan datang tuh bukan pas musim haji, sebelum haji 2 bulan. Sampai di sana ulama sudah banyak. Abuya Sayyid Muhammad di dalam kitab sanad beliau, tadi kitab sanad menyebut perawi-perawi yang beliau dapatkan. Itu banyak guru-guru, ulama-ulama hebat yang beliau dapatkan di musim haji. Kata Buya, anak ketemu ulama hebat dari India di musim haji. Anak ketemu dengan Syekh Fulan dari Suriah di musim haji. Anak ambil ilmu dari Fulan, ini berapa kali pertemuan di musim haji. Jadi musim haji memang selain untuk berkumpul semua umat muslim, saling mengambil faedah. Mereka juga ngambil ke Sayyid Alawi.
yang dari luar ngambil ilmu ke Sayyid Alawi, ngambil ilmu ke ulama Mekah, dan sampai sekarang alhamdulillah itu masih ada, walaupun bukan di Masjidil Haram. Kalau dulu di Masjidil Haram, dulu di Masjid Nabawi. Kalau musim haji rame Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sekarang bukan Ahlus Sunnah yang lagi megang, insyaallah kedepannya kembali gambaran seperti dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fayata'awanu wa yata'azaru, mereka saling bantu, saling menolong. Wa fi dzalika, dan di gambaran ini i'anatun, ada pertolongan, ada bantuan di ahlil haramain asy-syarifain, untuk penduduk Mekah Madinah, liyakuna markazaini azimaini lil Islam, ya, sehingga mereka menjadi markas yang sangat besar untuk agama Islam. Ya, maksudnya haji ini ya untuk agama, untuk menguatkan bahwasannya Masjidil Haram atau Mekah Madinah markas simbol luar biasa untuk agama Islam. Kama syara'a, begitu juga syariat mentasyri'kan, mengadakan ijtima'an ukhra, perkumpulan yang lain, asghar wa aisar, yang lebih kecil, lebih gampang dari haji, seperti al-Juma', salat Jumat, wal a'yad, hari-hari lebaran. Wa bayyana, Islam syariat menjelaskan kaifiyah ta'sisil ailat, bagaimana membangun keluarga. Beliau Abuya punya karangan Adabul Islam fi Nizamil Usrah, kitab yang kita baca tadi habis maghrib di ibu-ibu TPA Puding. Itu kitab Abuya karang untuk bagaimana kita membangun rumah tangga agar mawaddah sakinah warahmah. Dari awal beliau dari cara memilih istri sampai mendidik istri, sampai mendidik anak, sampai masalah yang lain. Itu menunjukkan bahwasanya syariat kita ini komplit, sempurna. Tak perlu nak nyari pelajaran dari Dr. Fulan yang agamanya kafir, profesor karangan kitab ini baca, yang Nasrani, yang tak butuh. Di Islam ada semua. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat salah satu sahabat membawa kitab Taurat, dimarahi sama Nabi. Ngapa? Kata Nabi, ada Al-Quran. Wallahi, demi Allah, kata Nabi, lau anna Musa hayyun ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Musa kalau hidup tak katik pilihan kecuali ngikuti aku. Musa kalau hidup Al-Quran, bukan Taurat. Jadi jangankan ente, kata Nabi, Musa saja yang Taurat diturunkan kepadanya, kalau hidup di zaman aku ini, Taurat tak fungsi lagi. Al-Quran yang dia pakai. Nabi Isa nanti turun di akhir zaman. Nabi Isa kan turun di akhir zaman. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Isa masih hidup sekarang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih hidup, turun nanti di akhir zaman. Kata Nabi, sebaik-baiknya umat adalah yang awalnya aku, wa akhiruha Isa. Kata Nabi, sebaik-baiknya umat yang awal umatnya aku, Nabi Muhammad, akhirnya adalah Isa. Jadi Isa itu termasuk umat Nabi besar Muhammad SAW. Ketika turun, tidak pakai kitab Injil lagi beliau. Yang beliau terapkan Al-Quranul Karim. Beliau pertama kali orang yang memerangi salib nanti. Salib itu, yang nyembah salib itu salib itu salib, bahasa Arabnya salib, bahasa Indonesia salib itu. Itu pertama kali yang menurunkan salib Nabi Isa nanti, yang memerangi orang salib Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa turun, statusnya tetap Nabi, bukan dicabut status Nabi, bukan, tetap Nabi, cuman beliau termasuk umat Nabi besar Muhammad SAW. Salatnya, ibadahnya, semuanya persis seperti kita. Nabi Isa nanti turun, tugasnya bunuh Dajjal, kan? Maka Nabi Isa bunuh Dajjal. Kalau dari postur tubuhnya, di beberapa riwayat disebutkan Nabi Isa itu ketika terbang tinggi atau gitu, hanya sebatas mata kaki Dajjal. Dajjal itu raksasa. Tapi Nabi Isa diberi kekuatan sama Allah untuk membunuh Dajjal. Jadi gampang, tidak susah. Nabi Isa istilahnya sekali tebas, dua kali tebas istilahnya, ditiup baik, Dajjal mati, dibunuh oleh Nabi Isa alaihi assalam. La yaqtulul masih illal masih, tidaklah membunuh Masih kecuali Masih. Yang Masih pertama yang dibunuh Dajjal, Masihud Dajjal, matanya picak satu, awar. Kalau ini Masih qadamain, kakinya itu Masih Nabi Isa. Lakopnya julukan juga Masih gitu. Jadi Nabi Isa pun kalau turun yang dipakai Al-Quran, bukan Injil. Islam menjelaskan bagaimana kita mendirikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, fanadaba ila zawad wa hatha alaih. Islam menganjurkan kita untuk zuwad. Jadi kalau ada anak muda
Yang sudah kerja, sudah mapan, nak nunggu apa lagi? Nak nunggu lapukan apa baru nak kawin? Jangan. Sudah kerja, sudah ada pemasukan, sudah bisa menafkahi, zahir batin, nikah. Zuat, jangan lama-lama. Sangat tidak dianjurkan orang itu Abuya Ahmad, Abuya Muhammad itu kalau tahu kita sudah balik belum zuat, marah. Terus ngapain inti balik? Dak tuh di sini baik terus sama anak. Zuat langsung balik langsung zuat. Abuya gitu. Jadi anak santri kalau pulang, santri Abuya Mekah itu pulang langsung disuruh zuat sama beliau. Zuat. Habis zuat istilahnya bulan madu lah, sebulan 2 bulan. Habis itu langsung dakwah. Itu tugas dari Abuya kalau kita pulang. Jadi kalau sudah mapan semuanya, udah selesai studinya, misalkan baik dia nyantri atau dia kuliah, selesai, mampu zahir batin, ngapa udah kawin? Itu. Soalnya ada yang begitu. Ada yang orang-orang yang tidak galak kawin, padahal mampu, begawi dia, terus duitnya buat apa? Kan? Mubazir duitnya. Akhirnya, fanadaba ila zawad. Nabi mengatakan, kalau yang alasan, jadi alasan ngapa tidak galak kawin? Mau kasih makan apa nanti anak orang? Ini berarti orang yang tidak tawakal sama Allah. Dosa besar itu bisa meragukan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ente tidak tahu bahwasanya rezeki itu dibuka ketika ente kawin. Ketika ente kawin itu mendatangkan rezeki. Berapa banyak kita mendengar orang pas kawin tapran dia, pas kawin miskin. Kawin anak 1 tambah rezekinya. Anak 2 tambah rezekinya. Anak 3 bisa beli mobil. Kalau dari logika anak 3 pengeluaran tambah banyak aja itu. Anak 1 susunya berapa? Beda. Seminggu pampasnya berapa? Kalau dari logika. Anak 2 berarti. Anak 3 tidak bisa tuh beli mobil. Ini tidak. Ini Habib mobil dari anak ketiga kata dia. Di Palembang ada orang mau mana? Mobil ini berkat anak ketiga. Bayangkan dari anak 3 dia bisa beli mobil. Rezeki dari Allah. Jangan takut. Jadi semakin banyak tanggungan kita, semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak tanggungan kita. Jadi kalau alasan tidak mau nikah karena takut rezeki, berarti tidak tawakal sama Allah. Alasan tidak mau nikah karena ingin fokus ibadah, itu pernah dimarahi sama Nabi. Bisa aku tak galak kawin. Sehingga lagi ya Rasulullah, la aku laham, aku tak galak makan daging. Sehingga lagi ya Rasulullah, aku pengen puasa setiap hari. Mengira mereka bahwasanya ibadah hanya puasa, ibadah yang tidak makan daging, ibadah adalah orang yang tidak menikah. Dikira begitu. Ya, wajar sahabat murid punya pemahaman kadang salah, dia terus sama gurunya dari besar Muhammad SAW. Kata Nabi, ini atas zawujul nisa, aku kawin 11 istri Nabi, yang nikah itu 11. Aku laham, makanan yang paling suka kamu Nabi daging. Artinya kata ulama bukan paling suka daging Nabi tiap hari makan daging, bukan. Artinya kalau ada daging, ada ikan, ada ayam, daging itu makan semua Nabi. Wa atazawwajun nisa, aku nikah, aku makan daging. Wa usalli wa anam, aku tidur, aku bangun di malam hari. Wa asum wa uftir, aku kadang puasa, kadang puasa. Ini aksyaku, tapi aku orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum, dan orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa zuhud itu bukan tidak menikah, tidak makan daging. Itu masalah hati, urusan-urusan hati. Jadi kalau yang negara nikah alasannya pengen ibadah, itu tipu daya setan. Karena ketika Anda menikah sudah ibadah. Nikah itu ibadah. Ini nikah pertama, bukan nikah kedua. Ini masalah nikah pertama, bukan nikah kedua. Mungkin nikah kedua untuk beberapa orang khusus hukumnya, nah, bisa kita pukul satu. Nikah pertama, nikah itu ibadah. Kata Nabi, kalau mau dibahas pahalanya suami luar biasa. Kata Nabi, orang yang di malam hari tidur dalam keadaan capek, membata, halan, yang minta abi ahli, orang yang tidur di malam hari halan itu capeknya. Dari cari duit dari pagi sampai sore, di sawit, buat nafkahi anak istri. Tapi tidak tinggal sholat, tidak tinggal sholat, melakukan hal-hal yang haram, itu bata maghfuran lah. Dia tidur, dosanya udah diampuni, tinggal semua. Dosa diampuni, apa? Gambaran dia sedekah, bukan cari duit. Tapi cari duit untuk rezeki yang halal, yang anak istri tidak minta ke orang lain,
ketika tidur, tidur dia bukan ibadah, bukan salat, bukan baca Quran, tidur ngorok gila istilahnya. Tapi dosanya diampuni kalau sama Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan ibadah. Jadi orang yang tidak mau nikah karena alasan ibadah juga salah. Maka syariat nadaba ila zawal, menganjurkan, sangat dianjurkan sama Nabi, tazawwaju kata Nabi, ini mubahin bikumul umma yaumul qiyamah. Wa hatta alaih, dianjurkan, wa bayyana al-uqud. Nabi besar Muhammad syariat juga menjelaskan bahwasanya kapan saja akad yang disahkan sehingga dia bisa menjadi istri suami. Wa syurutuha, syarat-syaratnya dari wali bin waliyin, wa sadakin, sadaqtu mahar, wa syuhud, saksi, wa ma khalafaha, yang bertentangan dengan hukum yang diterapkan syariat dalam nikah, bahwa zina, maka itu adalah zina. Jadi zina itu terkadang langsung dia berhubungan zina tidak tanpa akad, atau dia akad tapi akadnya tidak sah. Akad yang tidak disahkan oleh syariat Islam di mazhab manapun, maka itu namanya zina. Namanya zina. Nikah tanpa wali, tanpa syahid, langsung kemudiannya ijab kabul, itu zina. Karena tidak ada syariat yang mengesahkan gitu. Selagi di antara empat mazhab tidak ada yang mengesahkan, berarti itu zina. Au qaribun minhu fi haqqil ummah duna Rasul sallallahu alaihi wasallam falahu fi dzalika khususiyat. Adapun au qaribun minhu, atau yang berdekatan dengan syarat-syarat rukun-rukun yang ditetapkan oleh syariat, fi haqqil ummah duna Rasul, tapi di Nabi syarat nikahnya beda. Jadi pada kita dikasih khususiyat, Nabi punya kelebihan khusus dalam nikah. Contoh, Nabi boleh sampai 11, kita hanya boleh sampai 4, gitu kan? Contoh, perempuan boleh menghadiahkan dirinya ke Nabi, kita tidak boleh. Perempuan boleh menghadiahkan dirinya ke Nabi. Jadi, ya Rasulullah, ini wahabtu nafsi lak, datang perempuan. Ya Rasulullah, aku hadiahkan diriku untukmu. Disebutkan di Al-Quran, Amra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus buat kamu, wahai Muhammad. Ketika perempuan mukminah, disifati sama Allah mukminah, karena dia tahu menghadiahkan dirinya kepada siapa? Orang yang paling mulia. Ya Rasulullah, aku hadiahkan diriku untukmu. Itu Nabi berhak menerimanya, berhak menolaknya. Nabi menerima, berhak dihubungi, kayak istri. Dan Nabi berhak menolak. Ini termasuk khususiyah, hukum khusus untuk Nabi besar Muhammad. Sekarang kita tidak boleh. Habib, aku hadiahkan diriku untukmu. Banyak, tidak boleh. Harus pakai prosedur tertib, prosedur tentang oleh syariat daripada akad nikah. Warakhasa, kemudian warakhasa, Nabi yang menjelaskan juga membolehkan dalam syariat, ada masalah tolak, lima asal an yaqa min tashaddud az-zawjain, itu karena Allah tahu pasti nanti ada masalah ada yang bisa dipecah belahkan, ada yang bisa afwan, ada yang bisa dipecahkan, ada yang bisa diluruskan, ada yang tidak bisa diluruskan. Maka diadakanlah tolak. Jadi tolak itu halal tapi afdalul halal. Tadi kita pembahasan di TPA bahasan tentang tolak juga sama ibu-ibu. Jadi pas ini ke ibu-ibu ke bapak ya. Tolak betul kalau itu halal tapi afdalul halal. Bayangkan, afdal itu yang paling dibenci sama Allah. Yang paling dibenci sama Allah perbuatan halal adalah tolak. Kenapa tidak diharamkan? Karena Allah tahu rahmatan lana. Allah tahu terkadang ada masalah yang memang tidak bisa diluruskan lagi, tidak bisa dikumpulkan lagi suami istri. Solusi terakhir cerai. Tapi kalau masalah sepele, tolak. Pagi ini bini telat buat sarapan, kita nak ke kebun, marah-marah sampai ke ucap. Kata dia, lelaki makin gentleman makin jauh untuk mengucapkan kalimat tolak. Yang gampang mengucapkan kalimat tolak berarti tidak gentleman. Yang dikit-dikit, kau kalau ini kucuri, kau kalau ini kucuri, kau kalau ini hati itu. Kau kalau betul kalau ini kucuri, betul bininya jatuh tolak satu. Jatuh tolak satu tuh. Besok kau mau cari itu lagi, kau kalau ini kalau mau duit ini kucuri kau. Dia pek duit kamu betul. Kamu betul. Dia pek apa dia? Tolak dua. Hari ketiga udah tolak tiga. Masih kumpul kebo zina itu. Hasil anaknya anak haram.
Makanya itu jangan sembarangan mengucapkan kalimat tolak. Kalimat tolak paling jauh gitu, jangan simple. Jangan main-main. Karena 3 hal yang main-mainnya dihukumi serius oleh syariat. Salah satunya tolak. Jadi pelesan cuma pelesan Ustaz, nakuti dia tetap dihukumi oleh Islam. Kalau aku cerai, kalau kau ini aku cerai, nakut ada niat hati dan pengen cerai, cuma nakuti biar dia tak metu, dia metu jatuh, walaupun niat kita cuma nakut. Jadi jangan sekali-kali cepat tolak itu pintu keluar dari lidah kita, tolak di ujung lidah jangan. Kalau ada masalah, ini ajaran dari guru kita, kalau ada masalah sama bini, jangan di rumah, betul. Kalau perempuan itu, kalau ada masalah begitu, apalagi dia yang nyenyak, dia yang ngomong, tidak bakal berhenti kalau kita dapat itu. Terus tuh, sifat perempuan begitu kan. Nah, kita sebagai laki-laki, perempuan itu kan diciptakan dari tulang bengkok. Kata Nabi, kalau kalian paksakan lurus patah, maka lihat, pintar-pintarlah sama betina. Kalau kita keras, mau pendirian kita sama ini apa? Artinya bakal putus hubungan kalian. Karena dari tulang rusuk bengkok. Jadi harus pintar-pintar kata Nabi Muhammad SAW. Guru kami guru kita Abu Yasir Ahmad terus nasihati kalau ada masalah sama bini lagi ribut, betul dari rumah. Yang tentunya jangan di tempat maksiat. Ini ada yang lapor, ada yang lapor gitu. Aku ini kalau berbuat ini tidak perlu disebutkan. Ngapa Pak? Kalau itu ribut sama bini, jadi pelampiasan di situ ya salah, pelampiasan di situ. Betul kalau ke kebun, betul kalau datang ke masjid, misalkan, betul ke bangunan, betul biar refresh otak. Yang penting betul. Ketika itu sudah betul, setan putus asa. Setan putus asa, istri jadi diam, menyesal, balik, langsung apa? Tapi kalau kita di rumah, terus itu. Kalau kau anak cerita aku, kadang itu. Kalau kau anak cerita aku, itu langsung tertantang. Udah kau aku cerita. Allah berarti dua-duanya. Nyesel nantinya nyesel. Jadi solusinya keluar dari rumah, masalah sepele. Kalau setan itu paling demen sama yang cerai. Cerita tadi, bahwasanya setiap malam iblis itu kumpul sama anak buahnya setan. Kata iblis, kau ngapain tadi siang? Aku buat kamu itu zina. Iblis, aku buat wong itu maling biasa. Aku buat wong itu meninggal kesolat. Dan ditolak sama iblis. Yang terakhir, aku iblis memisahkan antara suami dan istrinya. Ta'al, Habib, sini kau kekasihku, kau hebat. Dipuji-puji sama iblis. Ngapa? Berhasil memisahkan antara suami dan istrinya. Padahal itu perbuatan haram. Yang ini zina haram, khamr haram, mencuri haram semua, meninggal kesolat haram. Sama iblis biasa. Karena madaratnya hanya untuk diri orang itu. Yang mabuk madarat untuk diri, yang zina madarat untuk diri, yang tidak sholat madarat bahayanya untuk diri. Tapi yang bisa ini madarat sekeluarga besar madarat, permusuhan, putus tali silaturahim, anaknya terbangkal, tidak tahu kemana arahnya. Yang tadinya anak tadi cerdas bisa belajar dengan serius, tidak bisa belajar dengan serius, bingung, ikut akhirnya psikolog yang terganggu, macam-macam. Madarat dari orang tuanya bisa, apalagi dengan dengan cara yang baik, gitu kan? Jadi makanya ini halal, cuma sama iblis ditaruh di samping, dimuliakan sama iblis. Kenapa? Karena kelakuan dia madaratnya lebih besar, permusuhan dua keluarga besar. Wah, itu kan luar biasa. Nah, jadi tolak itu sesuatu yang halal, solusi terakhir, tapi abghadul halal ila Allah wa ma yata'allaqu bidzalika min nahyi ila wa dhihar wallahu a'lam bis